Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kawan. Ini baru saja terjadi ya di daerah Papua. Ini saya bacakan beritanya dulu kawan. TPNPB Kodap 16 Yahukimo eksekusi mati 11 anggota TNI yang menyabar sebagai pendulang emas dan siap bertanggung jawab. Siaran pers kedua manajemen markas pusat Komnas TPNPB per Selasa 8 April 2025. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Panglima TPNPB Kodap 16 Yahukimo, Brigadir Jenderal Elkius Kobak dan pasukannya pada hari ini Selasa 8 April 2025 jam 21.00 bahwa pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo dari Batalion Yamue dan Batalion WSM yang diperbantukan dari pasukan TPNPB Kodap 3 Ndugama yang menyabar Ndugama Derakma telah berhasil eksekusi mati 11 anggota militer pemerintah Indonesia yang menyamar sebagai pendulang emas di wilayah operasi TPNPB. Eksekusi ini telah dilakukan pasukan TPNPB mulai dari tanggal 6 hingga 8 April 2025 atau hasil operasi pasukan TPNPB selama 3 hari. Dalam laporan lebih lanjut, Komandan Batalion Yamue Mayor Homi Heluka dan Komandan Batalion WSM atau WOSEM almarhum Giban melaporkan bahwa seluruh pasukan dipimpin oleh kami dan kedua komandan operasi yakni Dejen Heluka dan Karis Giban, dan pembunuhan tersebut dilakukan selama 3 hari berturut-turut hingga hari Selasa 8 April 2025 dan hasil 11 anggota militer pemerintah Indonesia dan 3 orang lainnya luka-luka. Dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera hentikan pengiriman pasukan ke Papua untuk menjadikan mereka sebagai pendulang emas, tukang bangunan, tukang bakso dan sebagainya. Dan itu kami akan bunuh, sebab Panglima TNI menyatakan bahwa itu adalah anggota saya. Maka sesuai dengan pernyataan Panglima TNI, kami sudah eksekusi mati 11 anggotanya yang bertugas sebagai pendulang emas di Yahukimo. Demikian siaran pers kedua manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB per Selasa 8 April 2025. Dan diteruskan kepada semua pihak oleh Sekbi Sambo Jubir TPNPB OPM, Penanggung Jawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM, Jenderal Goliat Tabuni, Panglima Tinggi TPNPB OPM, Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Wakil Panglima TPNPB OPM, dan Mayor Jenderal Trianus Satto, Kepala Staf Umum TPNPB OPM, Mayor Jenderal Lekagak Telenggeng, Komandan Operasi Umum TPNPB. Nah ini ya dari pernyataan OPM ya. Jadi mereka mengatakan bahwa yang mereka bunuh itu adalah anggota TNI atau Intel. Dan itu menurut pengakuan mereka. Tetapi dari Mabes TNI belum ada klarifikasi. Tapi apa pengkhianat itu kawan? Hampir setiap hari terjadi korban yang ada di Papua. Ya, berbagai upaya pemerintah sudah dilakukan. Mulai daripada pendekatan, persuasi,
sudah dilakukan sebuah, tapi ini malah semakin menjadi-jadi. Nah, saran saya, ini kalau saran saya diterima, sebelum jalan terakhir yang diambil yaitu jadikan daerah operasi militer untuk Papua. Tapi saran saya, karena pendekatan sudah dilakukan tapi belum maksimal, jadi saran saya kepada pemerintah adalah ajak mereka, ya, OPM ini berunding, duduk, dan berikan mereka, ya, suatu harapan, yaitu melibatkan mereka semua sebagai investor di dalam mengelola sumber daya alam Papua. Itu jadi dihitung dulu jumlahnya, berapa jumlah OPM di sana. Karena sebenarnya yang ingin Papua merdeka itu hanya bisa dihitung jari, nggak banyak. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memanfaatkan nyari duit. Karena bagaimanapun Papua ini adalah suatu wilayah yang mengandung kekayaan alam yang cukup banyak. Tapi memang dilema, di sana masih banyak kemiskinan, terbelakang dalam hal pendidikan dan sebagainya. Maka saran saya, ya, selain pemerintah terus membangun Papua, ya, infrastruktur pendidikan dan sebagainya, khususnya yang OPM ini dicoba, ya, diajak untuk agar mereka itu bisa membangun usaha bisnis. Kalau jalan itu pun ya tidak selesai, ya apa boleh buat. Nah, kemudian saya bisa menyumbangkan pikiran, ya, hasil pikiran saya terkait masalah melatih prajurit, dalam hal ini yang berangkat ke Papua, ya, baik TNI maupun Polri Brimob. Kalau mau saya berikan sumbangan pemikiran terkait bagaimana melatih prajurit dengan merubah psikologisnya. Ya begini-begini kan mantan pelatih terbaik Raider. Jadi ada beberapa konsep cara melatih prajurit yang saya punya, tetapi di TNI belum ada dan di Brimob belum ada. Latihannya cukup 3 bulan. Setelah itu uji coba. Ya. Jadi biarkan saya yang memilih kriteria prajuritnya. Kriteria senjata. Ini bisa dimainkan di Papua. Ya, latih 3 bulan. Masuk kolam 3 bulan. Tapi tidak bisa dibuka di sini caranya. Nanti ketahuan OPM. Tapi saya bisa memberikan suatu pelatihan, ya, yang mungkin ada yang beberapa yang belum pernah ada di TNI. Dulu waktu saya kasih log di Timika, pas kunjungan Kasum TNI, Letjen TNI Suryo Prabowo Kasum TNI waktu itu. Nah, saya kasih log mendapat perintah untuk melatih, ya, hanya berapa hari itu, 1 hari 2 hari itu melatih batalion
755 Yalet waktu itu 2010 kalau nggak salah 2010. Nah, satu peloton ini sebenarnya mereka sudah terlatih, tetapi ini ada taktik dan strategi. Ku kasih ilmu yang belum ada di TNI, yang belum pernah diajarkan oleh TNI selama ini. Ku kasihlah itu, tapi ku praktekkan, yaitu bagaimana prajurit itu di pos, kemudian ada prajurit itu patroli, kemudian ada lagi prajurit yang anjang sana, ada prajurit yang menyelesaikan masalah masyarakat di wilayahnya. Terus tiba-tiba pos diserang. Apa yang dilakukan prajurit? Nah, taktik yang kuberikan waktu itu belum pernah diajarkan di TNI. Dan Pak Surya Probo pun nanya, loh ini bagus ini taktik ini. Tapi saya bilang, betul Jenderal, tapi ini belum ada bujuknya, belum ada bukunya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa saya berikan kepada TNI maupun Polri dalam hal di Brimob. Bahkan di Aceh, beberapa kali saya bergerak di Aceh itu, saya menggunakan taktik yang saya buat sendiri beberapa kali, yang tidak ada di dalam buku petunjuk atau pelatihan TNI, baik darat, laut maupun udara. Dan alhamdulillah dengan taktik yang kubuat sendiri, kupraktekkan di Aceh bersama pasukan saya, disitulah dapat, dan disitulah tewasnya yang dijuluki Raja Rimba di Aceh, karena taktik kubuat sendiri. Hal-hal yang begini saya bisa berikan kepada TNI maupun Polri yang ada di Papua. Begitu kawan. Nah, silakan, mungkin ada para pimpinan TNI maupun pimpinan Polri, walaupun saya sudah purna, tapi saya masih memiliki beberapa konsep, taktik dan strategi terkait perang gerilya. Bahkan konsep saya dulu, ya, operasi gerilya dalam hubungan brigade, ku konsep. Banyak yang bingung, karena konsep gerilya kita itu tidak sampai setingkat brigade. Dan ku buat, ku paparkan depan komandan saya, yaitu almarhum ya Pak Herman Nasaribat, waktu itu yaitu Wakasat. Terakhir Wakasat beliau hanya berapa lama beliau meninggal. Hal-hal ini dibutuhkan. Jadi banyak hal-hal yang saya sudah lakukan di TNI, tapi mungkin tidak sampai separuh yang dipakai oleh TNI. Bahkan dulu itu baretnya kavaleri yang ada di Koster itu kan hitam. Nah, saya menyarankan agar baretnya kavaleri yang ada di Koster hijau. Sekarang hijau. Itu saya yang itu yang memikirkan, yang mengkonsep. Barulah menyampaikan kepada Pangkostrat itu Pak Jostesuta. Maka baretnya kavaleri itu yang ada di Kostrad hijau. Dari mana? Saya yang tanyakan itu tahun 2007. Ya, 2007. Ulangi. 2007 apa 2009 ya. Pokoknya apel Dansat Purwokostrat di divisi 1 Cilodong waktu itu. Nah, dampang kostratnya Pak Jostesuta. Dan itu pun hampir 90% perwira Kostrat tidak setuju waktu itu. Dan kaget memang, tiba-tiba aja lah saya sarankan pas dikumpulkan Pak Jostesuta, mulai dari jenderal sampai letnan 2 itu. Kapten kah? Saya nyarankan, walaupun banyak yang tidak senang, tapi Pangkostrat ACC
Itulah makanya baret kostra itu hijau, baret kavaleri, dan banyak lagi yang saya bisa berikan kepada TNI maupun Polri atau Brimob yang bertugas di Papua. Demikian kawan, bagikan videonya.